Internasional dan kita sekarang berada di Bandara Internasional di Kota Kazan. Mari kita baca satu kata yang sangat penting buat kita sekarang adalah salam. Bahasa Tatar, selamat siang, seperti kita bilangnya halo semuanya. Karena Kazan itu ibu kota Republik Tatarstan yang sudah punya bahasa sendiri dan tradisi sendiri, kita bisa melihat di sini ada contoh baju klasik untuk orang Tatar dan perempuan bawa makanan yang namanya cak-cak. Dan kalau orang datang ke kota kita, kota Kazan, orangnya bilang bahasa Rusianya ada berapa shalawat, Inggrisnya welcome, tapi bahasa Tatar adalah tahimitakus. Kota Kazan sekali lagi ibu kota Republik Tatarstan dan kota yang sangat cantik dan tua. Dan kita sekarang berada udah di hotel dan di sini kita menikmati terase di atas. Walaupun ini udah musim lumayan dingin, tapi kita tetap bisa lihat matahari yang cerah dan gedung-gedung yang sangat cantik dan eksotis buat orang Rusia lihatnya karena itu udah arsitektur tempat lain. Sekarang kita berada di pusat kota Kazan di lapangan Gavdolat Tokay. Gavdolat Tokay adalah penulis terkenal dan legendaris dan sangat-sangat berbakat yang tulis dalam bahasa Tatar. Dulu sebelum revolusi bahasa Tatar pakai tulisan Arab, dan di belakang saya Anda bisa melihat monumen yang sangat mirip dengan jam karena ada sesuatu yang mirip dengan angka-angka ya, tapi tulisannya di sana adalah puisi oleh Gavdolat Tokay. Dan sekarang kita berada di toko oleh-oleh dan di sini kita bisa melihat contoh baju tradisional perempuan Tatar dan pria Tatar. Warnanya sangat cerah, banyak dekorasi dan selalu ada rok atau dress panjang, dan laki-laki sering pakai topi seperti ini yang namanya cipici. Kita mampir ke toko dan kita bisa melihat banyak oleh-oleh tradisional di Tatarstan, semacam biasa ya, gelas-gelasan, dan juga ada karena Tatarstan itu republik yang kebanyakan agama Islam. Di sini kita bisa melihat banyak masjid dan juga lihat simbol kotanya dan bendera Tatarstan. Oleh-oleh Rusia tradisional dan juga yang sangat menarik karena di Tatarstan ada banyak ahli yang bikin pisau ya, dan juga seperti saya tadi sudah bilang karena ini kebanyakan agama Islam, kita bisa melihat baju tradisional untuk perempuan dan untuk laki-laki juga, dan juga sampai ada buat anak kecil, dan sajadahnya juga dijual. Sangat bagus dan kualitas juga bagus. Ada catur yang buatan tangan, dan kita juga bisa melihat di sini ada banyak simbol tim-tim olahraga di kota ini.
Dan juga kita bisa melihat banyak simbol Rusia juga yang tradisional itu matryoshka dan lainnya. Dan juga ada beberapa macam baju topi-topi untuk laki-laki namanya tibitika. Dan oleh-oleh yang paling menarik adalah oleh-oleh yang bisa dimakan dan oleh-oleh tradisional dan masakan tradisional di Tatarstan di Kazan adalah cak-cak. Namanya sama seperti nari ya di Indonesia, tapi di sini itu yang dipakai untuk makan sambil teh dan isinya banyak madu dan itu sangat enak. Dan seperti kita bisa lihat di sini juga dijual banyak buku dalam bahasa Tatar yang juga termasuk Quran dan banyak dongeng-dongeng bahasa Tatar. Sebelah sana juga ada banyak buku, dua bahasa semua. Kita sudah sampai Kremlin di Kazan dan di belakang saya adalah monumen patung untuk pahlawan orang Tatar dan dia juga seorang puisi yang sangat berbakat namanya Musa Jalil. Dan syukurlah saya pernah ketemu juga anaknya dan cucunya. Mereka tinggal lagi di St. Petersburg dan mereka selalu bangga dan selalu ingat ayahnya dan kakeknya, karena dia tidak hanya orang puisi, orang penulis, tapi dia pahlawan nasional karena selama perang dia sangat dalam kondisi yang susah dan dia tidak pernah menyerah. Musa Jalil. Kremlin di Kazan termasuk World Heritage yang dihargai dan ditandai oleh UNESCO. Dan kita bisa melihat sesuai gambar ini kalau setiap tahun orang sekitar 3 juta datang ke Kremlin ini untuk melihat indahnya. Sebelah sini kita bisa melihat peta seluruh Kremlin dan kita masuk lewat sini. Nanti kita menuju ke masjid utama di sini, Sharif, dan bisa jalan lewat jalan utama ini baliknya ke sini juga. Sebelah sini ada beberapa museum dan gedung sama juga dengan katedral yang besar. Dan ini butuh waktu mungkin 2-3 jam untuk keliling semua dan lihat semua gedung, belum termasuk waktu untuk masuk ke dalam. Kita sudah masuk Kremlin Kazan dan kita bisa melihat banyak gedung-gedung yang sangat lama itu direnovasi dan dijaga dalam kondisi asli terus. Kremlin ini dibangun pertama kali sekitar 1000 tahun yang lalu dan memang dulu kota ini berada di dalam dinding Kremlin ini. Di luar ada cuma desa-desa, tapi Kazan itu kota yang sangat tua dan sangat historinya sangat menarik. Dan dari sini kita bisa melihat Kazan asli karena arsitektur dan semuanya disimpan. Sangat menarik dan luar biasa tempatnya. Berada dekat tempat yang sangat menarik dan arsitekturnya luar biasa, yaitu tempatnya yang namanya Istana Tuan Tanah. Dan yang paling istimewa di sini adalah
skulptur pohon sangat tinggi dan di belakangnya ada kaca. Dan kita bisa melihat gedung ini dari jauh dan banyak skulptur-skulptur, dan ini memang dibangun nggak begitu lama, sekitar 2008-2010 pada tahun 2008. Dan kalau pernah melihat sesuatu seperti ini pasti tidak akan dapat kesempatan untuk mencari sesuatu yang mirip, karena ini salah satu skulptur seperti ini di Rusia pasti. Di Kazan baru beberapa tahun lalu dibangun tempat ini sepanjang sungai, dan di Kazan ada 2 sungai yang ketemu, yaitu sebelah sini kita melihat namanya Kazanka, dan sebelah sana di belakang Damba ini ada Volga. Mereka nggak nyambung karena ada jalan di tengah, tapi kita selalu bilang kalau kota Kazan berada di atas 2 sungai, Kazanka dan Volga. Dan sepanjang sini kita bisa jalan-jalan dan menikmati cuaca kalau cerah dan hangat. Sekarang hari yang agak dingin, -1 derajat tadi pagi, tapi kita tetap menikmati karena kita sedang jalan di kota Kazan. Bisa bayangkan bagus ya di sini kalau plus 35 kayak seperti biasanya di Kazan. Musim panas sepanas di Indonesia bisa jadi, tapi kalau dingin memang benar-benar dingin. Sekarang kita berada di jalan utama di kota ini, tapi ini jalan bukan buat mobil tapi buat orang yang berjalan kaki. Yang sering dukung channel kita tahu kalau orang Rusia suka jalan-jalan, dan biasanya di tengah kota ada jalan yang mobil nggak boleh masuk. Nama jalan ini Jalan Baumana, dan yang ini sangat terkenal. Di sini kita bisa melihat banyak kafe-kafe dan toko oleh-oleh. Kalau Anda nggak lihat jalan ini pasti hilang banyak suasananya, nggak merasa 100%. Dan di belakang saya ada monumen untuk penyanyi yang terkenal pada waktu Soviet, namanya Shaliapin, dan dia dulu sangat terkenal karena bakatnya luar biasa, nyanyinya suaranya luar biasa, Shaliapin. Dan di belakang monumen ini ada hotel yang juga namanya Shaliapin karena ini top hotel di kota ini, mewah dan sangat nyaman. Sekarang di belakang saya gedung yang kalau boleh panggil juga yang ikonik di Kazan, karena kalau kita beli postcard atau kita lihat di internet pasti lihat gambar monumen ini. Namanya Menara Lonceng, yang dibangun pada tahun yang sekitar 16 abad ya, abad ke-16. Dan kalau katedral tradisional biasanya punya menara lonceng besar, dan katedral itu sebelahnya. Biasanya menara lonceng itu sangat tinggi biar kelihatan dari jauh dan bisa dengar suara lonceng waktu orangnya dipanggil untuk berdoa. Dan kita lanjut jalan di Jalan Baumana. Sebenarnya di sini kalau udah musim segini agak dingin, tapi tetap kita bisa menikmati suasana kota yang lumayan tua dan sangat indah arsitekturnya. Misalnya di belakang sini ada gedung Central Bank untuk Republik Kazakhstan. Dan ada orang yang gaya karena lihat kita lagi nge-vlog.
Memang orang Tatar itu orang luar biasanya, karena semua orang luar biasa, tapi saya sendiri karena separuh orang Tatar dan suku ini sangat dekat buat hatiku. Saya suka bahasanya dan saya sangat suka budaya yang sangat-sangat jauh beda dengan budaya Rusia, karena suku Rusia. Karena memang kita nggak boleh lupa kalau Rusia adalah negara bukan satu suku, sukunya banyak, itu namanya federasi, bahasanya banyak dan semua beda semua, sangat menarik. Salah satu contoh itu di Kazan, orang Tatar di Republik Tatarstan. Kita ketemu sesuatu menarik di sini, yaitu yang bisa melihat arah angin, dan di sini ada tulisannya sampai kota yang mana di dunia, ada beberapa kilometer, misalnya sampai Mekah 3.900 kilo, dan juga sampai Tokyo 6.800 kilometer dari sini. Salah satu simbol kota ini adalah kucing, dan namanya Kota Kazanski dari kota, nama kotanya. Simbol ini karena orang daerah sini suka menikmati suasana dan suka menikmati musim panas, dan di sini memang ada banyak yang punya kucing di rumah, dan kucing ini kita bisa melihat ada uang kecil recehan orang yang tinggal di sini, karena mereka misalnya ada yang mereka mimpi dan taruh make a wish aja ya gitu. Saya ada gedung yang sangat menarik dan istimewa. Kenapa? Karena ini bukan museum, bukan teater, ini tempat catatan sipil untuk pernikahan. Dan karena ini dibangun di depan sungai dan ada panorama yang sangat indah, orang yang keluar setelah pernikahan bisa dapat 100% foto-foto yang sangat bagus dan sangat indah. Terima kasih telah menonton video kita di Orvala Channel. Saksikan video selanjutnya dan jangan lupa like dan subscribe.